Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seperti biasa, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita di pagi hari ini insyaallah senantiasa Allah dorong, Allah berikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan duduk sebentar untuk kajian nasihat penasihati. Insyaallah ini menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan pengajian yang pertemuan di bulan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tsaniyatu wassalasun, makalah yang ke-32 dari bab 4 ya, bab berubai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana aija'a, apabila telah datang atau terjadi aija'a, datang, yaumul qiyamati, hari kiamat. Kita bicara hari kiamat. Apabila nanti datang hari kiamat, yudha'u al-mizan, maka akan dibawa timbangan. Jadi kalau nanti hari kiamat terjadi, timbangan akan dibawa, dihadirkan, mizan timbangan. Fayu'ta bi ahli sholati, lalu kemudian didatangkan ahli sholat, orang-orang yang sholat. Ya, selama di dunianya sholat, maka akan didatangkan. Dia yang pertama kali dipanggil itu orang sholat dulu. Setelah hari kiamat terjadi, nanti kemudian dihadirkan mizan timbangan. Yang akan dipanggil itu orang yang sholat dulu. Fayu'ta bi ahli sholati fayuwaffawna ujurahum au yu'tuna ujurahum kamilah. Lalu kemudian diberikanlah pahalanya, jadi ditimbang, lalu kemudian diberikan pahalanya, pahala orang sholat, au yu'tuna ujurahum kamilah, diberikan pahalanya secara sempurna. Jadi orang-orang yang sholat itu dalam timbangannya nanti seluruh pahalanya diberikan. Ya, sholat itu semua sholat ya, tidak hanya sholat fardu, tapi juga sholat sunnah, sholat mungkin sholat yang lain-lain semua. Jadi tidak ada yang tertinggal pahala sholat itu sedikit pun, sehingga sempurna itu maksudnya begitu. Jadi Anda melakukan sholat apapun, sunnah wajib itu semuanya dihitung sama, maka kamilah itu sempurna. Semua sholat akan diberikan pahalanya secara sempurna. Bil mizan, dengan mizan. Tsumma yu'ta bi ahli shaum, kemudian didatangkan ahli shaum, orang-orang yang berpuasa. Wa fi nuskhi bi ahli hajj, dalam riwayat lain atau dalam naskah lain disebutnya ahlul hajj. Saya belum tahu nih kenapa ada perubahan naskah. Kemungkinan karena puasa itu belum sempurna, yang sempurna itu haji, kemungkinan begitu. Jadi sebagian riwayat ada yang ditulis dengan ahlul haji, bukan ahlus shaum. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan, lalu mereka juga sama diberikan pahalanya melalui timbangan. Jadi semua baik ahli sholat, kemudian juga ahli puasa, itu semuanya pahalanya secara lengkap, secara sempurna diberikan sesuai dengan timbangannya. Setelah ditimbang diberikan. Tsumma yu'ta bi ahlil bala, lalu kemudian didatangkan ahlil bala. Ahlil bala itu orang-orang yang di dunianya itu hidupnya terpuruk. Ya, kalau dalam bahasa kita sudah rugi, ya sudah ini tertimpa tangga ya.
Ahlul bala itu orang yang senantiasa diberikan ujian oleh Allah. Ya pokoknya hidupnya itu dia miskin, nggak dipercaya orang, itu dihina orang, dicaci orang, dibenci orang. Pokoknya hidupnya sengsara lah. Senantiasa begitu halul bala itu. Ya, bahkan kadang-kadang ada juga orang yang selama hidupnya tuh istrinya nggak percaya itu. Istrinya nggak percaya sehingga dia hidupnya itu sengsara itu. Mana-mana susah. Apa yang terjadi pada ahlul bala, la yunsabu lahum mizan. Orang-orang ahlul bala itu ketika didatangkan di hari kiamat itu tidak disertai dengan mizan. Jadi timbangannya itu nggak dipakai. Nah kalau yang sholat, puasa atau haji tadi dipakai pakai timbangan untuk mengukur pahala, kalau ahlul bala tidak. La yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwan. Dan mereka juga tidak dibukakan buku catatannya. Ya udah hidup di dunia sengsara gitu istilahnya. Apa yang mau dicatat? Malaikat juga udah nggak bakal mencatat. Karena kehidupan seperti itu, sehingga ya bukunya juga tidak dibuka. Mizannya tidak ada, bukunya tidak dibuka. Ai jaridatul hisab, atau catatan-catatan dia selama hidup udah pokoknya tutup lah, tidak dibuka, bahkan tidak dibawa buku itu. Mizannya pun tidak ada. Jadi keuntungannya ahlul bala itu begitu, karena mereka sudah menghabiskan kesengsaraannya di dunia, sehingga Allah Maha Adil di akhir itu tinggal nikmatnya aja. Jadi kita pun begitu, jangan disangka kemudian ketika kita diberikan cobaan atau musibah di dunia terus kita mengeluh. Padahal sesungguhnya Allah akan ganti nanti di yaumil qiyamah. Cara berpikir kita kan begitu, pada anak di dunia begitu. Berpikir bahwa ya Allah hidup begini amat ya itu. Sudah di PHK gitu. Terus kemudian istrinya kabur kan begitu. Hidup sendiri dia susah, itu makan pun susah gitu. Padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari di mana bahwa Allah sesungguhnya sedang mempersiapkan. Jadi jangan kecewa dengan kemudian tidak memperoleh apa-apa di dunia. Dunia itu sementara. Dunia itu kecil dan ya tidak penting lah. Bahwa yang penting itu adalah kita sujud, kita kemudian berbuat baik, itu yang penting, itu yang punya nilai. Bahwa sesungguhnya apa yang di dunia itu semuanya mal'unun kan begitu, terlaknat. Wa mal'unatun wa mal'unun fiha. Dunia itu aslinya begitu, terlaknat, dan memang di dalamnya semua terlaknat. Ila zikrullah, dan hanya dikir kepada Allah, wal alim wal muta'alim. Hanya ingat kepada Allah dan belajar dan mengajar. Itu aja, itu yang manfaat. Sisanya ya tidak manfaat. Kemudian fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Mereka ini diberikan pahalanya tanpa hisab. Ya, orang ahlul bala ketika dikumpulkan di yaumil qiyamah nanti, ya udah dia pokoknya udah lurus aja, lempeng aja dah. Mizannya nggak ada, buku catatannya juga tidak dibuka gitu. Terus fayuffawna ujurahum bighairi hisab. Ya sudah, dia diberikan pahala yang ada tapi tanpa hisab, udah nggak dihitung lagi. Artinya ketika tidak dihitung, ay adadun mahsur, itu tidak terbatas pahalanya. Ya kira-kira kalau kita misalnya senang sama orang gitu, ada orang datang ke rumah gitu, saya saking senangnya kita sama orang itu, kita nggak pernah ngitung tuh kasih duit itu. Apa yang ada di kantong kasih aja, bahkan yang ada di lemari kalau ini kasih aja gitu. Itu nggak dihitung. Tapi kalau orang tertentu dihitung dulu, si Anu datang ke rumah nih, ya cukuplah dikasih 200.000 lah gitulah. Yang satu lagi datang ya cukup 100.000 lah gitu. Nanti kalau yang ahlul bala itu enggak, pokoknya Allah kasih
bighairi hisab, tanpa batas, nggak ada hitungan, nggak ada batasan, langsung dikasih. Ai adadun mahsud, tidak ada hitungannya. Hatta yatamanna ahlul afiyah, sampai kemudian orang-orang yang ahlul afiyah itu kebalikannya ahlul bala, yang ketika di dunianya itu diberikan nikmatan terus, sehat terus, nikmat terus gitu. Terus jadi orang yang dipuji terus, kira-kira begitu. Sampai orang-orang ahlul afiyah itu mengira laukanu biman zilatim, diiri dia sama ahlul bala. Dia nonton ahlul bala itu dipanggil oleh Allah, dipanggil di mahsyar, lalu kemudian tidak ditimbang, bahkan bukunya juga nggak dibuka. Sampai ahlul afiyah itu menyangka, mengira gitu, seandainya saya ada di tempat mereka, kira-kira begitulah. Lau kanu bimanzilatihim, seandainya kita ini ada di tempat mereka, dalam keadaan posisi seperti mereka. Min kasri sawabillahi ta'ala, tentu saja itu adalah merupakan pahala Allah yang paling banyak. Jadi ya, tapi bahwa itu adalah takdir Allah ya. Siapapun orang yang kemudian diberikan musibah, diberikan bala, itu semata-mata itu adalah takdir Allah. Tetapi bahwa sebagai seorang muslim itu memang ya harus menerima ridho itu, takdir itu. Dan memang salah satu daripada iman tertinggi itu adalah iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yang paling tinggi itu adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu karena berat. Ya berat karena memang kita terkadang susah untuk menerima takdir baik dan buruk. Kita maunya menerima takdir baik tapi tidak mau menerima takdir buruk. Kebanyakan di antara kita kalau kita diberi kebaikan dan kenikmatan itu kita bersyukur bahwa ini adalah nikmat Allah, anugerah Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah gitu. Tetapi ketika kita ini ditimpa musibah, apapun bentuknya, itu pasti keluhannya lebih dapat. Ya Allah, kenapa saya diberi seperti ini sedangkan yang lain tidak? Padahal sesungguhnya bahwa ketika kita tahu apa yang datang kepada kita yang baik, itu semata-mata dari Allah, dan yang menolak keburukan juga semata-mata dari Allah. Dan bahkan sehingga kemudian yang datang ke kita berupa keburukan juga semestinya kewajiban kita hanya bersabar. Jadi hidup ya cuma dua, kalau diberikan kenikmatan itu bersyukur, kalau kemudian ditimbang musibah ya bersabar. Dua itu saja. Sehingga ciri daripada orang yang memiliki keimanan yang sempurna itu adalah ketika dia berhasil melewati takdir baik dan takdir buruk. Sehingga bagi mereka biasa saja. Mau Allah kasih kenikmatan, mau Allah kasih keburukan, baginya adalah biasa. Itu semata-mata adalah Allah yang berikan, sehingga dia tetap bersyukur dan bersabar. Hidupnya seperti itu. Jadi nanti pun begitu. Kita sebagai orang-orang yang senantiasa Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kesehatan dan kesenangan, nanti akan iri kepada orang-orang yang dulunya di dunia itu sebagai orang-orang yang ahlul bala. Mungkin kita tahu, mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tahu ada orang-orang tertentu yang ya hidupnya itu mungkin susah gitu, bahkan hidupnya itu penuh dengan penderitaan lah. Nanti ketika kita di mahsyar, ketika yaumil qiyamah dihisab, itu kita iri melihat mereka, dan kita sudah membayangkan seandainya kami ini ada di tempat mereka. Nah, semua iri itu. Tapi itulah gambaran bukan betapa Allah itu Maha Adil. Sehingga sesungguhnya keadilan Allah yang paling nyata itu nanti fi yaumil qiyamah, di akhirat, bukan di dunia. Kita kan begitu, cara berpikirnya begitu. Ya Allah, sekarang perang
Palestina itu dengan Israel itu sampai kemana-mana gitu. Kok kenapa Israel tuh nggak hancur-hancur gitu? Kan kita doanya begitu. Padahal sesungguhnya ya sudah, mungkin Allah punya skenario yang lain, bahwa kenikmatan yang sesungguhnya dan keadilan yang sesungguhnya adalah nanti di yaumil qiyamah. Sehingga orang pasti nanti akan merasakan. Bolehlah di dunia ini ada banyak orang yang yang dikasih kenikmatan yang banyak, tapi juga berbuat maksiat gitu. Kita kadang-kadang iri gitu. Ya Allah, kenapa sih mereka orang-orang yang banyak duit kok korupsi menjadi-jadi gitu. Sedangkan kami ini yang beribadah kepadamu, yang banyak amal soleh, tapi kok dimiskinkan gitu. Itu kan kadang-kadang pikir kita cara berpikir kita begitu. Padahal mestinya harus tahu bahwa sesungguhnya keadilan yang senyatanya, keadilan yang paling adil itu adalah nanti di yaumil qiyamah. Allah itu akan menunjukkan wajahnya yang al-adil. Di dunia Allah menunjukkan wajahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, karena Allah itu maha kasih sayang, maha memberi, maha baik. Sehingga siapapun orang di dunia, mau yang sholat, mau yang gak sholat, mau yang puasa, gak puasa, Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki. Ketika Allah minta, Allah kasih. Tetapi nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, Allah akan menunjukkan wajahnya yang paling adil, sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput. Mereka yang berbuat salah, yang berbuat dosa sedikit pun, itu pasti ada hitungannya. Nah semua, bahkan orang yang sholat pun ada hitungannya, orang yang haji, yang puasa ada hitungannya, ada hisabnya. Nah yang tidak ada itulah ahlul bala, orang-orang yang ketika di dunia memperoleh musibah. Baik, lanjut. Wal maqal salisah wassalasun, makalah yang ke-33. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hukum, para ulama ahli hukum atau al-hikmah, ahli tasawuf, yastaqbilu ibnu adam arba'u nuhabat. Nanti anak Adam itu, kita semua itu akan dihadapkan pada suatu peristiwa perampasan dengan paksa. Nanti kita semua ini, Bani Adam ini, akan ada suatu peristiwa di mana kita akan dirampas, dipaksa, direbut diri kita itu bi arba'i nuhabat, dengan 4 rampasan. Yantahibu ayyakhudul bil qahri. Yantahibu itu artinya mengambil dengan paksa. Yang pertama, malakul mauti ruhah, kita akan dipaksa diambil nyawanya oleh malakul maut. Pasti diambil nyawa, paksa kan. Nggak ada orang yang tar dulu besok deh, nggak ada. Atau misalnya tahan dulu, jangan sekarang deh gitu, saya masih ada bisnis nih, bisa nggak dinantikan? Nggak bisa. Malaikat maut itu ketika sudah diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa, ya dia tidak akan pandang bulu dimanapun orang itu berada, sedang apapun dia, maka dipaksa nyawanya untuk cabut, diambil. Itu adalah keadaan di mana Bani Adam itu salah satu hal yang akan dihadapi oleh dirinya, itu adalah pemaksaan ketika dia dicabut nyawa. Ya kita tentu saja belum pernah ada yang mencoba gitu. Tetapi bahwa betapa cerita-cerita mengenai bagaimana nyawa dicabut itu luar biasa. Dan kadang-kadang kita sering menyaksikan ada orang yang wafat itu, ada yang matanya melotot gitu, ada yang mulutnya menganga, ada yang macam-macam pokoknya itu. Sehingga itu adalah, kalau dalam beberapa catatan kitab kita orang tasawuf ya, itu kalau yang matanya melek itu katanya konon dicabutnya itu dari kaki kan gitu. Kalau yang mulutnya nganga itu dicabutnya dari ubun-ubun, macam-macam lah gitu. Tapi yang jelas betapa sesuai dengan apa yang diungkapkan Rasulullah, beliau saja ada jemput nyawa itu betapa sakitnya. Bahkan dia sampai-sampai begini, ya Allah kalau bisa biar saya yang merasakan sakit, umatku tidak.
Saking bahwa dicabut nyawa itu sakitnya luar biasa. Ya ibarat ditusuk ribuan pedang kan begitu bahasanya. Nabi itu sampai mengeluh, bukan mengeluh gitu sakitnya. Ya Allah, kalau bisa udah saya aja yang merasakan sakit, umat saya jangan. Itu Nabi kita itu. Nabi kita saking sayangnya kepada umatnya, sampai urusan dicabut nyawa, itu Nabi nangis. Kalau bisa ya Allah jangan umatku yang sakit, saya aja yang sakit. Itu luar biasa. Jadi itu ada kondisi di mana kita ini dipaksa dalam hidup, ya salah satunya adalah malakul mauti ruhah, ketika malaikat maut mencabut nyawa kita. Wa yantahibul warasah, lalu kemudian yang kedua adalah dipaksa kita oleh ahli waris, malahu, diambil hartanya ba'da mauti. Jadi sesungguhnya yang namanya waris itu adalah dipaksa. Artinya harta kita ketika sudah mati itu jadi rebutan. Itu dipaksa itu. Udah mau tidak mau. Sehingga betul Nabi itu memang sosok orang yang memang tidak mewariskan harta pada keluarganya, kecuali Al-Quran wa Sunnah. Karena yaitu ketika kita mati, kita dipaksa untuk mengeluarkan harta kita semuanya. Karena itu sudah menjadi milik ahli waris. Tidak ada yang tersisa. Jadi kita kalau mati nanti punya rumah, punya kebun, punya sawah, punya harta, itu semuanya dibagi habis tanpa sisa. Mending kalau ada yang faham bahwa orang tuanya butuh sedekah, disisainlah tanahnya misalnya 500 meter, dijual tapi buat sedekah orang tuanya. Tapi kebanyakan kan tidak. Udah nggak usah sedekah, masing-masing aja, nanti kita sedekah patungan buat orang tua. Yang penting di tanah, rumah dijual dulu. Ketika sudah mati itu dipaksa oleh ahli waris untuk diambil hartanya. Dan yang sering terjadi adalah kebanyakan itu ketika sudah urusan waris itu ribut. Urusannya begitu, urusan dunia itu pasti tidak akan selesai. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari itu ya, karena banyak hubungan silaturahim yang terputus hanya karena warisan. Lalu kemudian hubungan yang kurang harmonis antara keluarga ya karena warisan. Padahal sesungguhnya harta waris itu adalah harta yang tidak manfaat. Kenapa tidak manfaat? Ya karena memang kita tidak pernah mengupayakan itu. Kita nggak pernah bekerja untuk memperoleh harta itu, kita nggak pernah kemudian menyimpan harta itu punya orang tua kita. Tetapi betapa kita ini pengen memiliki, itu yang jadi persoalan. Dan bahkan tidak hanya pengen memiliki, pengen menguasai. Sehingga kita sebagai ahli waris itu biasanya memaksa harta untuk dikeluarkan. Nah, itu kita ini nanti ketika hidup lalu kemudian mati, ada suatu kondisi yang dipaksa, yaitu adalah harta kita diambil oleh ahli waris. Kemudian wayan tahibu ad-dudu jismah, kita dipaksa ketika kita mati, jasad kita itu dimakan oleh cacing. Jasad kita dihabiskan oleh cacing. Jadi kita dipaksa, udah tidak bisa ngapa-ngapain lagi udah. Ketika sudah masuk ke liang lahat, ketika sudah dikubur, maka jasad kita itu menjadi rebutan para cacing, dipaksa. Mau tidak mau. Wa yantahibul khusama, dan nanti kita akan dipaksa kepada orang-orang yang menggugat kita. Jadi kalau kita di dunia itu pernah menzalimi orang didolimi, saudara didolimi, lalu kemudian siapapun orang-orang tertentu yang merasa didolimi, nanti mereka akan menggugat. Dan ketika sudah menggugat itu pada aslinya itu mereka akan meminta hak-haknya selama di dunia. Ini hati-hati kita yang punya jadi pimpinan, punya anak buah.
Misalnya anak buah kita dizalimi, harusnya dia gajiannya sekian tapi dikentit oleh kita sekian persen misalnya, dengan alasan misalnya karena dia itu malas atau karena dia itu telat kerjanya gitu, atau segala macam lah. Semua peristiwa-peristiwa di dunia yang kira-kira itu mendolimi orang lain, itu nanti akan ada tuntutannya di yaumil kiamah. Ketika nanti kita terjadi kiamat, itu semua orang-orang yang punya hak, yang haknya diambil atas nama kezaliman, maka mereka akan menggugat kepada kita. Semua akan menggugat. Jadi jangan dikira kita di sini kemudian leha-leha enak-enak, dia menari di atas penderitaan orang lain. Kan banyak peristiwa-peristiwa tertentu, ya saya tidak menyebut, tapi berita-berita kan semakin sangat banyak. Ada guru yang kemudian dilaporkan gitu. Ada kemudian orang tua yang dilaporkan gitu, hanya karena gara-gara urusan waris gitu. Itu kan luar biasa gitu. Peristiwa-peristiwa di sekitar kita itu betapa mudahnya. Bahkan saudara menzalimi saudaranya. Yang lebih mengerikan lagi adalah anak yang menzalimi orang tua. Itu kalau persoalan zalim antara pimpinan ke bawahan itu udah biasa. Ini anak ke orang tua. Kan ada itu begitu. Ada cerita itu yang sampai dibawa ke pengadilan, itu kan luar biasa itu. Zaman sekarang sudah begitulah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada itu. Jangan sampai kemudian mengurusi harta warisan, karena harta warisan itu tidak ada manfaatnya. Dan tidak ada orang yang kemudian kaya dia karena warisan, ada. Bahwa sesungguhnya warisan itu adalah harta yang tidak pernah kita upayakan, tetapi ada. Hanya saja itu merupakan bagian dari yang sudah digariskan. Jadi agama sudah menggariskan, sudah menentukan warisan untuk setiap bagian-bagiannya. Maka itu dilakukan. Yang persoalannya adalah sesungguhnya bahwa harta itu tidak ada manfaatnya. Wahum man lahumul haqqu ala man dalamahum bi akhdhi amwalihim, dengan cara mengambil harta mereka, au bi ightiyabihim, atau dengan cara diambil juga nih, au bidurbihim matran, atau dengan cara dipukul, au bi ghairi dzalik, atau dengan yang semacam itu. Sehingga yang namanya tuntutan itu mungkin bisa jadi dalam hal tertentu dia mengambil paksa haknya dengan cara yang bermacam-macam. Ada dengan cara diambil hartanya, diambil pahalanya, atau dengan cara dibalas, ya, karena dia menzalim demikian maka dibalas dengan demikian. Amalahu, amalnya. In kana lahu amalun sholih, sekalipun itu amal soleh. Jadi ada orang-orang yang kemudian dia menuntut dengan amal soleh. Misalnya orang itu dulu didolimi oleh seseorang dan dia protes kepada Allah, tersakiti. Lalu dia kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, saya ini amalnya buruk, yang saya minta dari si fulan itu amal solehnya. Maka amal solehnya pindah, diambil pahalanya dan diberikan kepada orang yang zalim. Ya sudah, dia habis. Wa illahumila ala dzanbuhum. Jadi jika tidak, ya kemudian yang ditimpakan kepada mereka adalah dosanya. Kalau memang nggak punya, habis amal soleh, maka yang tertinggal ada dosanya. Dan sudah, orang amal solehnya habis, maka yang tersisa adalah dosa-dosa dia saja. Itu. Jadi itulah, ada hal-hal yang nanti di dalam hidup kita dipaksa. Jadi ketika kita kemudian dipaksa, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Termasuk ketika hak-hak orang lain kita ambil, nanti suatu saat mereka akan memaksa kepada kita mengambil haknya dengan cara apapun. Ada orang yang menyakiti dengan cara fisik, ya dia akan sakiti dengan cara fisik. Ketika disakiti dengan cara yang batin, dia akan balik menuntut kepada Allah, meminta haknya.
Bahkan di sisi lain ada juga ketika dia meminta amal solehnya karena dia tidak punya amal soleh atau sedikit amal solehnya, maka itu menjadi bagian dari keuntungan orang yang dizalimi nanti pada akhirnya dia milik kiamat. Bahwa sekalipun mereka ini sedikit amal solehnya, dia bisa mengambil atau mengambil paksa amal soleh orang lain agar diberikan kepada dia, sehingga yang tersisa hanya dosanya. Ya sudah, ini orang-orang yang merugi nanti di yaumil qiyamah. Sedikit lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul rabi'ah wa salasun, makalah yang ke-34, an ba'dul hukama, sama dari sebagian para ulama, sebagian para ahli tasawuf, man istaghalla bisyahawat, siapa orang yang menyibukkan diri dengan syahwat, fala buddalahu minan nisa, maka tidak boleh tidak yang dimaksud syahwat itu adalah urusan perempuan. Biasanya orang-orang yang disibukkan dengan syahwat itu adalah disibukkan dengan urusan perempuan. Yaitu begitulah pokoknya urusan perempuan. Ai min tanawulin nisa, atau dari mempergauli perempuan. Wa man istaghalla bi jam'il mali fala buddalahu minal haram. Siapa orang yang menyibukkan diri dengan mengumpulkan harta. Jadi kalau ada orang sibuk ngumpulin duit, ngumpulin harta, ngumpulin dunia, fala buddalahu minal haram, maka tidak boleh tidak itu adalah akan terjerumus kepada perbuatan haram. Jadi kalau orang yang senangnya ngumpulin duit itu perhatikan, itu biasanya akan cenderung mengarah kepada keharaman. Ya pasti begitu ya, orang yang ketika sudah punya banyak duit itu jiwa nakalnya mulai keluar. Kalau sudah mulai ngumpulin duit dan banyak duit, jiwa nakalnya keluar, sehingga potensi untuk melakukan keharaman lebih besar. Maka yang benar itu sebetulnya adalah soleh dulu. Orang kalau sudah soleh ya dia punya uangnya kemudian bisa manfaat untuk dia sendiri, manfaat untuk orang lain, kan disedekahkan. Punya jabatan juga sama, maka jabatan itu adalah sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, harus diselesaikan dengan cara baik. Punya jabatan, punya kedudukan, punya harta sama. Sehingga yang paling penting soleh dulu. Bahayanya adalah kalau orang belum soleh tapi dikasih harta yang banyak, itu kan jadi begitu. Kalau orang belum soleh lalu diberikan jabatan, itu seringkali jabatannya jadi disalahgunakan. Terjadinya penyelewengan jabatan, abuse of power namanya itu. Itu kebanyakan adalah orang-orangnya karena tidak soleh. Orang-orang yang tidak soleh diberikan jabatan yang tinggi, di jabatan yang bisa mempengaruhi orang lain, itu biasanya itu seringkali dipergunakan dengan tidak benar jabatannya itu. Dia karena tidak soleh. Dia yang baik adalah kita soleh dulu lah, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi ketika ada orang yang disibukkan oleh hartanya, fala buddalahu minal haram, ai minal wuqi minal haram, atau kemudian yaitu akan terjerumus kepada keharaman. Wa man istaghala bi manafi'il muslimin fala buddalahu minal mudarah. Siapa orang yang disibukkan dengan kemanfaatan bersama orang-orang muslim, fala buddalahu minal madar, maka biasanya orang-orang yang seringkali bermanfaat, orang-orang yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain, itu adalah orang-orang yang biasanya dilembutkan, hatinya lembut. Fala buddalahu min malatafatihim bil qaul wal fi'l. Jadi latif mulatafatihim, jadi orangnya itu diberikan hati yang lembut, minal qaul wal fi'li, baik dalam hati maupun perbuatan. Jadi kita paham nantilah kalau kita seringkali bergaul dengan orang-orang Islam yang lain, senantiasa seringkali duduk bareng dengan mereka, lalu kemudian saling memberi manfaat. Ya, dengan cara begini juga ini sama ini. Kita menghadiri pengajian, duduk bersama, kita ngopi bareng, ngobrol bareng gitu. Itu biasanya orang-orang seperti itu cenderung diberikan
mulatafatihim bil qauli wal fi'l. Jadi ucapannya juga bagus, kemudian perbuatannya juga bagus, lembut perbuatannya. Jadi sering-sering begitu. Jadi untuk melembutkan hati, untuk bisa membiasakan kita berbuat baik, maka sering-seringlah duduk di majelis pengajian, dimanapun lah istilah. Orang-orang yang mengaji, yang menuntut ilmu itu cenderung diberikan kelembutan hati oleh Allah, sehingga cara bicaranya dan cara bersikapnya itu juga baik, asal dengan catatan bahwa dia mencari manfaat. Jadi orang-orang yang seperti itu dia ingin mencari manfaat kepada orang muslim sesamanya, tujuannya begitu. Nah, saya pokoknya pengen ngaji nyari manfaat, saya ngaji bukan cari gaya gitu. Kan ada juga orang yang ngaji cari gaya, karena dia kelompoknya itu lebih eksklusif, maka dia akan merasa hebat. Nih saya mengajinya sama Ustadz Anu, misalnya eksklusif. Ustadz Anu mau begini-begini kan biasa begitu. Ya, itu kan sudah beda niatnya. Yang bagus adalah kita datang ke majelis pengajian, niatkan kita untuk mencari manfaat. Ya, karena bagaimanapun juga sesuatu yang baik ketika diucapkan itu akan menjadi sesuatu yang baik juga ketika kita bawa pulang, masih gitu. Anggaplah bahwa ketika kita tahu bahwa pengajian itu adalah bagaimana kita ini memahami hukum-hukum Allah. Kita tahu tentang ceritanya orang-orang soleh. Kita tahu tentang bagaimana kemudian mereka ini bersikap, bagaimana cara mereka ini kemudian menjalankan agamanya, itu kan penting. Sehingga kita paham dan kita tahu, kita bisa mencontoh yang baik. Jadi demikian. Lalu wa man istaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Sedangkan orang yang disibukkan dengan ibadah, maka tidak boleh tidak lahu minal ilmi, baginya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi biasanya orang ibadah itu kenapa disebut dekat dengan ilmu, karena ibadah yang paling baik yang diterima Allah adalah ibadah yang berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan. Walaupun kita tidak boleh juga kemudian menjustifikasi siapapun gitu. Ketika ibadahnya itu salah, berarti ibadahnya itu tidak diterima, kan? Tidak begitu. Kemungkinan ketika dia ibadah salah karena dia ilmunya belum tahu. Betul. Maka ada semacam syair ya, syair itu terkenal juga. Ibadah yang akan diterima adalah ibadah yang berdasarkan ilmu, sedangkan ibadah yang ditolak adalah ibadah yang bighairi ilmin, ibadah yang tanpa ibadah. Artinya kita ibadah tapi kita tidak tahu. Makanya sebaiknya biasanya ketika kita ibadah, makanya ibadah itu ketika didasarkan ilmu, maka kita akan menambah ilmu pengetahuan, itu pasti. Sehingga kita pengajian pun demikian. Ketika sering kita ke masjid untuk ibadah, berkumpul dengan orang-orang soleh, ikut pengajian, maka ilmu kita bertambah, maka ibadah kita pun akan menjadi semakin sempurna. Sebab ibadah yang baik adalah ibadah yang didasari oleh ilmu pengetahuan atau ilmu. Id la tasihul ibadah illa bil ilmi bikaifiyatiha. Karena dengan demikian tidak sah ibadah seseorang kecuali dengan pengetahuan tentang bagaimana tata cara melaksanakannya. Makanya Imam Ghazali pernah bilang ilmu yang paling dasar, yang basic itu adalah ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu tata cara bagaimana kita ibadah yang paling baik. Baru setelah itu meningkat adalah ilmu tasawuf. Tasawuf itu berarti ilmu mengolah hati. Ya, yang bagus adalah dua-duanya seimbang antara fikih dan tasawuf. Jadi orang kalau yang fikih terus itu keras hatinya, tahu-tahunya haram halal gitu, tahunya mubah makruh. Jadi nggak ada hal-hal yang lain. Ketika sudah memahami ini ya sudah, dia hitam putih. Orang fikih itu biasanya hitam putih. Jadi orang tasawuf tanpa fikih juga orang yang ya tadi dia dikirnya terus menerus tapi dia tidak paham, hidupnya di masjid terus kemudian dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Itu orang sufi yang tidak mengerti fikih. Nah, makanya Imam Syafi'i mengkritik, dua-duanya dikritik oleh Imam Syafi'i, orang yang
cenderung kepada fikih juga disebut sebagai orang yang hatinya keras, tapi di sisi lain orang yang kemudian cenderung kepada tasawuf tanpa memahami fikih juga disebut orang bodoh, orang yang terlalu bodoh. Kan dulu begitu, orang-orang tarekat begitu, maunya zikir gitu, dibaca sekian ribu kali, kulhu sekian ribu kali dibaca gitu. Akhirnya dia tidak paham fikih yang dipahami itu, maka kelihatan bodohnya. Maka yang paling baik adalah bagaimana kita kemudian bisa menyelaraskan. Kita punya keseimbangan hidup bahwa kita memahami ilmu fikih, ilmu kaifiyah sehari-hari dalam ibadah. Yang kedua adalah tasawuf. Bagaimana kita ini memberikan nilai dan hakikat ibadah. Ya, kalau fikih itu adalah ibadahnya, kalau tasawuf adalah hakikat dan nilai ibadahnya. Sehingga ibadah kita lebih nyaman karena kita memiliki dua itu, fikih dan juga tasawuf. Oke, saya kira demikian. Ada yang didiskusikan dan ditanyakan? Enggak, Pak Anto terus pulang bawa enggak kayaknya dari Cirebon. Masih musim bangga ya? Musim banjir dari malam ya kayaknya? Banjir ya? Ya nggak apa-apa. Udah mulai musim banjir berarti November nih. November Rain kan begitu lagunya. November Rain ya. Kalau udah banjir ya begitu. Luar biasa emang, semalam itu rumah saya di situ, masya Allah, udah di dalam rumah saya sepaha ini. Di situ dianyalir, luar biasa itu. Nurul Iman tuh, aduh tuh, makanya masalahnya tinggi kan. Karena itu kalau banjir, tadi paling besar banjirnya itu lumayan tuh. Dari maghrib itu, bis maghrib, sebelum maghrib itu udah mulai naik. Nah, mudah-mudahan ini nggak kerendam ya. Depannya. Di depannya udah segini depan. Oh, pokoknya udah habis semua itu sampai 3 gang kan, dari mulai gang Mawar, gang Anyelir, kemudian Flamboyan, itu udah semuanya kebagian. Masuk semua ke rumah, yang tinggi juga masuk ke rumah tuh. Saking tingginya air itu. Anas banjir. Ada motor juga, spionnya. So. Ada yang tanya atau didiskusikan? Jadi kita ini hari ini membahas, lanjutannya adalah bahas kiamat ya. Memang hari kiamat itu pasti terjadi, tapi kita tidak tahu kapan. Makanya Nabi itu pernah ditanya sama orang Baduy gitu, ya Rasulullah, dari tadi ada nih cerita kiamat itu. Saya mau tanya itu, mata sa'ah gitu, kapan hari kiamat terjadi? Itu kan pertanyaan yang kira-kira ngeselin kan? Nabi udah cerita yang suatu kiamat, sahabat-sahabat itu ngeselin semua itu, orang Baduy ngapain nanya kok mata sa'ah. Jadi udah pokoknya gue pengen tahu kiamat kapan. Nabi jawabannya diplomatis. Jawabannya, Anda yang sudah dipersiapkan untuk kiamat apa? Nah, itu diplomatis ya. Jadi Anda nggak usah nanya kiamat kapan lah. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Yang saya tanya, sudah ada persiapan apa untuk hari kiamat? Nah, gitu. Jadi kiamat itu, nih, hisab itu apa? Cuman sebentar. Dalam beberapa riwayat di kitab tasawuf itu hanya cuma setengah hari, nggak lama. Segitu orang sedunia itu miliaran orang dikumpulkan di mahsyar, kemudian ditimbang, itu cuma setengah hari selesai. Kan nanti ada ashabul yamin, ada ashabul shimal gitu. Itu kelihatan orang yang ashabul yamin itu orang-orang yang ya mungkin dari ketika dia wudu kelihatan, jadi kan mukanya orang yang wudu itu bercahaya kan begitu. Yang sisanya yang nggak wudu, yang nggak sholat itu kelihatan hitam mukanya kan, biasa aja. Nah yang tengah-tengah itu yang kelip-kelip itu, yang wudunya kadang-kadang itu kelip-kelip di tengah-tengah itu, sehingga yang tengah-tengah itu belakangan, tapi yang alul yamin itu udah langsung digaruk gitu, dipisahin semua. Jadi sebentar udah. Nah, tadi hisab yang halus sholat, yang halus saum, halus balah dikumpulin ini udah selesai semua itu. Dan itu nggak lama waktunya. Dalam hitungan waktu dunia itu cuma setengah hari. Setelah itu ya sudah, kita hidup di sebuah alam yang abadan abada, ya kan. Dunia kan sementara.
cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi hidup yang abadi sesungguhnya adalah nanti fi yaumil qiyamah. Jadi di akhirat nanti adalah hidup yang selamanya. Jadi jangan berpikir di dunia itu adalah hidup sekarang lalu kemudian kita merasa kenikmatan. Ini nikmat yang sedikit, itu belum apa-apa. Nikmat sesungguhnya, nikmat yang paling besar adalah nanti ketika di yaumil qiyamah. Sekarang sudah cuman ngintip lah, nyoba-nyoba nikmat yang kira-kira sedikit aja. Nikmat yang besar nanti di yaumil qiyamah. Jadi jangan habisin nikmatnya di sini gitu. Biar nanti disisakan di akhirat. Kalau kita punya nikmat yang banyak, jangan habiskan di sini, sisakan nanti untuk di akhirat. Oke, gimana? Bajul? Kayaknya udah ini aja kayaknya udah. Enggak Bajul, gimana Bajul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau nggak salah pada saat Rasul didatangi Jibril ya, masalah ditanya, Jibril nanya ya, apa itu Islam, atau iman, apa itu ihsan, ya kan? Dan kapan kiamat? Jawab Rasul Musa, yang ditanya itu tidak lebih tahu dari bertanya gitu ya, itu tentang kiamat. Diinformasi juga jawabannya. Kemudian ini Ustaz, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35, nah, ini Allah ada janji nih, Allah kita. Tapi ada kriterianya 10 masalah ya, yaitu sungguh laki-laki yang dan perempuan yang muslim, laki-laki yang mukmin dan taat, sidik, sedekah, 10 ya. Kemudian setelah itu sampai menjaga kehormatan dan sampai yang banyak menyebut nama Allah gitu ya. Allah itu telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala. Nah, ini kan kabar gembira ya buat kita ya. Asal kita memenuhi 10 kriteria tadi, mulai dari muslim, mukmin, pajak, apa ya, puasa gitu. Nah, apakah ini sama dengan Allah itu di akhir ayat itu menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar? Apakah itu sama dengan Allah itu menyediakan surga? Apakah sama dengan itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang penting bahwa surga itu adalah untuk keturunan Nabi Adam, karena pada asalnya Adam itu berasal dari surga, gitu. Sehingga kita akan dikembalikan ke sana. Dan bahwa Allah itu wasi ya, rahmatnya itu luas gitu, ampunannya luas gitu. Kita harus punya pandangan seperti itu, bahwa sesungguhnya di samping bahwa Allah juga yu'adzib, Allah juga akan mengadab, Allah juga yughfir, ya Allah juga mengampuni. Jadi ada dua sisi yang ada di dalam sifat Allah itu yang seharusnya kita pahami. Ya Allah bisa saja dia mengadab siapapun yang dikehendaki, di sisi lain juga Allah bisa mengampuni siapapun orang yang dikehendaki gitu. Sehingga pada akhirnya ya kita ini kan masuk surga karena ridho Allah gitu, bukan karena amal kita. Ya amal kita tuh sedikit lah, kita kurang. Sehingga pada akhirnya tadi, jangan-jangan kita ini adalah termasuk orang yang ketika di dunia kita dolim kepada orang lain, menyakiti hati orang lain, habis kita diambil haknya. Jangannya seperti itu. Sehingga kita tidak tahu kita kapan Allah itu ridho kepada kita tidak tahu. Kapan Allah itu benci kepada kita tidak tahu. Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita rasakan bagi beberapa orang yang sudah mengalami hal itu ya. Kita susah menentukan sikap. Tapi kita ini tidak punya banyak pilihan, gitu. Artinya kalau bisa kita ini berbuat baik, kita akan pindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, gitu loh. Jadi akan terus seperti itu, karena tidak ada pilihan lagi. Anggap aja bahwa misalnya kita bekerja, terus ketika kita keluar dari tempat pekerjaan yang satu, itu kita akan merasa akan bisa berbuat baik atau akan baik di tempat pekerjaan yang berikutnya. Itu akan selalu seperti itu. Sehingga gini, mudah-mudahan bahwa semua yang saya lakukan ini adalah semata-mata karena saya mengharap ridho Allah. Kan begitu sebetulnya tujuannya. Maka ketika Allah sudah ridho kepada kita, itu enak, maka apapun itu menjadi baik. Sehingga harapan kita ya nanti orang mukmin yang
muslim, yang mukmin segala macam itulah adalah semua orang-orang yang kemudian ketika mendapatkan ridha Allah, maka dia akan memperoleh pahala yang terbatas, ampunan yang tak terbatas gitu. Intinya itu aja yang dicari, bagaimana kita mencari ridha Allah. Masalah kriteria-kriteria itu sudah ada bagiannya lah. Tapi yang susah adalah kita mencari ridha Allah. Caranya bagaimana? Ya tadi, kalau kita ditimpa musibah, kalau kita itu bersabar, itu berarti kita tahu dan paham ridho. Kita ridho terhadap keputusan Allah. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan cara ini Allah pun ridho kepada kita. Jadi kadang-kadang kita kan mintanya itu mudah-mudahan Allah meridhoi. Kita banyak menuntut mudah-mudahan Allah meridhoi, tapi kita sendiri gak bisa ridho kepada keputusan Allah. Gitu. Kan itu yang sering terjadi. Padahal kita meminta ridho Allah, tapi sudahkah kita ridho kepada keputusan Allah? Itu berat sebetulnya. Makanya iman tertinggi itu adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarhi. Iman kepada takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Jangan yang baik doang gitu, yang buruk juga. Kita iman. Yang buruk juga itu anggapnya itu dari Allah. Ya Allah sudah terserah, pokoknya Allah mau bikin saya kayak apa terserah Allah. Saya mah hamba Allah yang ikut saja pokoknya. Nyantai aja, saya nggak peduli mau saya gimana, mau saya terpuruk, mangga ayo silahkan gitu. Nah itu berarti dia itu sudah pada tahap dari ridho terhadap keputusan Allah. Pokoknya kalau udah begitu enak gitu. Kira-kira begitu lah Pak Jul. Pokoknya kriteria banyak, tapi yang jelas tujuan kita hidup itu sesungguhnya adalah mencari ridha Allah. Dan kita tidak pernah tahu kapan Allah ridho, kapan Allah benci. Itu persoalannya di kita. Sehingga ya sudah kalau kita tidak tahu kapan ridhonya Allah, kapan bencinya Allah, kita tidak tahu. Pokoknya yang jelas saya cari ridha Allah. Tapi ya jangan sampai juga kita ini menjadi bagian orang yang dibenci Allah itu. Itu yang orang kalau sudah benci itu gimana ya? Nggak dipandang gitu. Sehingga seralah. Kalau di dunia kita begitu gitu udah nggak enak gitu. Artinya gini, lo mau dunia gue kasih lumayan, tapi jangan catatan semua kenikmatan yang ada itu suatu saat akan Allah cabut gitu. Makanya istidraj itu begitu. Istidraj itu adalah cara Allah mengulur waktu, diberi kenikmatan, diberi jadi harusnya kita ini hati-hati. Kalau di dunia nikmat terus itu hati-hati. Masa nggak pernah ada ujian gitu, dari pokoknya nikmat terus gitu, nggak pernah sakit, jarang sakitnya gitu, nggak pernah sakit yang berat-berat, terus kita penghasilannya nambah terus, wah terus kaya terus, wah, bulan ini beli sawah, bulan ini beli mobil terus gitu. Itu harus hati-hati, itu yang bahaya. Istidraj itu namanya. Tapi kalau kita biasa aja gitu, kadang ya musibah terpuruk, seminggu kemudian bangkit lagi, itu masih mending daripada yang dikasih nikmat terus. Ya Pak Jul. Tapi kita harus lebih meyakini bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah ya. Itu harus kita tanamkan dalam keyakinan kita ya. Ya harus begitu memang. Soalnya gini, kalau kita memandang hanya kepada sesuatu hal yang Allah itu murkanya lebih besar, atau kira-kira azabnya lebih besar gitu, kita akan menjadi orang yang putus asa, ada begitu. Putus asa terus kan, saya dosa sedikit, nanti dosa sedikit ini aja, masa Allah sudah akan menyiapkan hukumannya nanti gitu. Bagi orang berbohong hukumannya ini, bagi yang ini begini. Tapi kalau berpikir Allah itu ampunnya lebih luas gitu. Artinya begini, dan memang betul kalau kita paham, sebetulnya takwa itu jalan tengah. Ya, kita kan tahunya takwa itu imtisalu awamir wajtinabun nawahi. Ya itu kan berat sebetulnya. Karena kalau bicara melaksanakan seluruh perintah Allah, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa melaksanakan seluruh perintah Allah, baik kepada tetangga perintah Allah walaupun tetangganya buruk. Kemudian kita banyak sekali perintah Allah tuh, kalau kita melaksanakan seluruh perintah Allah pasti tidak akan bisa. Termasuk bagaimana kita bisa menjauhi seluruh larangan Allah, itu pasti tidak akan bisa. Itu berat. Maka sebetulnya takwa itu jalan tengah. Takwa itu berada pada posisi kita tidak terlalu sombong karena kita sebab bisa, di sisi lain kita tidak pernah putus asa gitu. Takwa itu tengah-tengah sebetulnya.
Ada energi kreatif yang muncul dalam diri kita yang terus kita sambungkan. Makanya bahasanya di dalam hadis itu ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi takwa itu di mana saja kita bertakwa. Sehingga gini, takwa itu adalah perbuatan buruk yang ditutup oleh perbuatan baik. Kan gitu. Kita pasti tidak akan luput dari perbuatan buruk. Tapi perbuatan baik akan menutup keburukan itu. Kalau kita berbuat baik nilainya 10, misalnya kan pahalanya 10, kita berbuat buruk pahalanya 1, maka kan ketika berbuat buruk kita masih punya ada 9 tuh. Karena yang satu keambil tuh kan, kehapus. Kita masih punya untung 9. Itulah takwa gitu. Jadi terus dilakukan. Kita berbuat salah lagi, kita lupa nggak berbuat baik, berkuranglah nilai kebaikan kita jadi 8. Lalu berbuat baik lagi, nambah lagi 10 tambah 8, 18. Terus seperti itu. Sehingga yang tadi bilang tadi, rahmat Allah pasti lebih luas. Kenapa? Orang kebaikan aja nilainya 1 jadi 10. Gitu. Jadi sudah pasti saya meyakini magfirah Allah itu wasi, rahmat Allah lebih luas dibanding azabnya. Ya, karena kebaikan dinilai Allah 10, bisa 70, bisa 100. Ya kan? Tapi kalau keburukan ya 1 saja. Itu kira-kira begitu. Oke. Udah saya kira ya. Cukup ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.